Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, pelatih kepala tim nasional senior dan tim U23 kita, Sintayong. Saat ini boleh merasa lega, tersenyum, sumringah, tentunya bahagia ketika datang kabar bahwa PSSI lewat Exco sudah memutuskan pada Sabtu malam, ya 30 Maret ya kemarin, itu Liga 1 diliburkan untuk mendukung tim U23 kita tampil di putaran final Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar tanggal 15 April sampai 3 Mei. Nah, ini tadinya kan STY dalam pergumulan luar biasa, tekanan karena dia ingin menyiapkan tim terbaik untuk tampil di Piala Asia pertama kali dalam sejarah di mana tim U23 Indonesia ikut. Tetapi juga ya terbentur dengan beberapa klub misalnya tidak mau melepas pemain dengan dalih bahwa akan berkonsentrasi penuh di Liga 1, tidak boleh disalahkan juga klub-klub ini. Dan bayangin kalau setiap klub itu ada 3-5 pemain yang mereka harapkan menjadi pemain ini kemudian ditarik di tim U23. Nah, sementara klub-klub lain tidak ada pemain. Jadi tidak ada rasa keadilan di sini. Itulah sebabnya PSSI ya dalam rapat Exco memutuskan lebih baik diliburkan sehingga semua adil. Tidak ada klub yang dirugikan. Semua harus mendukung tim nasional kita. Terlepas dari U23 ini kan tidak dalam agenda FIFA ya, tetapi ini membuat negara Indonesia kita sudah mencatatkan sejarah pertama kali tampil di Piala Asia ini harus berprestasi yang bagus ya, harus melangkah lebih jauh dari babak 16 besar. Karena itu menjadi target juga bagi STY untuk membawa tim ini ke 8 besar di Piala Asia. Syukur-syukur bisa ke semifinal dan lolos di 3 besar. Ya, untuk langsung ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis. Karena di sini juga menjadi pertaruhan di dalam kesepakatan STY dan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa langkah untuk bisa meloloskan tim ke 8 besar akan membuat dia diperpanjang sampai di 2027. Walaupun menurut saya sebenarnya tidak perlu lihat ada di sini ya, karena kemarin STY itu berhasil ya melakukan back to back melawan Vietnam dengan baik sekali di lanjutan pra-Piala Dunia zona Asia Grup F, dan kita menang dengan 1-0 dan 3-0 ini dan clean sheet. Itu luar biasa sehingga jalan menuju ke babak putaran ketiga itu terbuka ya, karena kita punya 2 pertandingan di kandang ya, dan kalau ini terjadi ya tentunya ini spektakuler buat kita karena pertama kali juga dalam sejarah kita bisa sejauh ini melangkah sampai di putaran ketiga. Artinya peluang tim asuhan STY atau tim nasional senior kita untuk melangkah ke Piala Dunia di Amerika 2026, Amerika, Meksiko, dan Kanada kan menjadi tuan rumah bersama. Itu bisa saja terjadi karena jatah kota Asia itu 8,5. Berarti ada 8 tim yang langsung lolos, sementara 1 tim akan berhadapan dengan salah satu wakil dari zona Amerika Selatan. Jadi peluang kita ada. Memang berat, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita sudah berada di 18 tim untuk di putaran ketiga, yang nantinya dibagi dalam 3 grup 6-6-6, 2 tim itu langsung lolos sebagai juara runner up. Kemudian masih ada harapan lagi 2 tim akan menyusul dengan peringkat ketiga dan peringkat keempat akan bermain lagi dibagi dalam 2 pool. Jadi sebenarnya peluang kita masih ada. Apalagi sudah dengan ketambahan pemain-pemain naturalisasi yang lain yang bagus-bagus dengan grade A. Tentunya ini oke. Karena kemarin kita sudah menyaksikan kan bagaimana Tom Haya udah ada, Ragnar, Jai Isya sebelum bermain, ada Nathan So, semua memperlihatkan penampilan yang luar biasa bersama dengan tim senior kita. Nah sekarang di U23, STY juga ingin melakukan hal yang sama. Karena STY ini kan pelatih yang saya pikir ini luar biasa, meloloskan 3 tim di berbagai level, yaitu ke Piala Asia. Itu tidak pernah dilakukan oleh pelatih tim Indonesia manapun sepanjang sejarah, bahwa ya bisa 3-3 bisa lolos dan cuma STY bisa melakukan itu ya. Kemarin kita sudah tahu di Qatar juga ada tim senior kita yang bahkan sudah melangkah keluar dari fase grup untuk pertama kali ya ke babak 16 besar walaupun kita kalah dari Australia, dan sebelumnya juga ada tim U20 kita. Jadi saya pikir semua harus bisa mendukung, makanya PSSI ini mensupport habis STY ini untuk mendapatkan pemain-pemain yang baik ya. Persija misalnya itu ada 5 pemain mungkin yang akan diambil, termasuk Muhammad Ferrari, Raihan Hanan di sana, ada Rio Fahmi yang kita tahu bersama, ada Rido
yang bisa bermain. Ya ini Donitri juga dari sana aja, sehingga STY bisa tenang ketika ada surat dari Exco yang turun dalam rapat dan ditandatangani oleh Pak Sekjen. Dia bisa memilih pemain bebas dari Borneo. Itu ada pemain selain ada misalnya kalau Dava Fasa di penjaga gawang diambil, nah Komang Teguh, kemudian ada Taufani Muslihudin, ada Fajar Fatur Rahman. Ini kan pemain-pemain dari Borneo yang akan direkrut oleh STY. Ya, kita akan tunggu nantinya. Hari ini konon kabarnya akan ada rilis khusus untuk siapa 25 pemain itu yang akan dibawa untuk TC di Dubai ya oleh STY sebelum kita bertarung di putaran final. Nah, saya akan bacakan ini surat resmi ya yang diputuskan oleh Exco. Ini nomor suratnya 1367 garis miring UDN ya garis miring 3 2024 tanggal 30 Maret 2024 dan ditujukan kepada Pak Ferry Paulus sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru di tempat ya. Dan ini surat penundaan kompetisi. Jadi kompetisi itu ditunda. BRI Liga 1 tahun 2023-2024. Isi suratnya itu dengan hormat merujuk hasil keputusan ya emergency meeting Komite Eksekutif PSSI pada hari Sabtu 30 Maret ya, 2024 serta mempertimbangkan kepentingan tim nasional sepak bola Indonesia U23 pada Piala Asia U23 yang akan digelar 15 April sampai dengan 3 Mei yang akan datang di Qatar serta demi persiapan timnas U23 ya dalam gelaran tersebut, maka dengan ini Komite Eksekutif PSSI ya memutuskan untuk menunda lanjutan pelaksanaan kompetisi BRI Liga 1 tahun 2023-2024. Adapun penundaan tersebut dimulai pada pekan ke-31 yang akan berlangsung pada hari Senin 1 April ya 2024 dan ditunda sampai dengan selesainya gelaran Piala Asia U23 di Qatar 2024. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PSSI meminta PT ya Indonesia atau Liga Indonesia Baru untuk menerbitkan sirkular kepada tim peserta BRI Liga 1 tahun 2003-2024 dan pihak-pihak lainnya terkait penundaan tersebut. Ya, demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu isi dari keputusan surat Exco kemarin malam yang langsung tangani oleh Pak Yunus Nusi sebagai Sekjen PSSI. Nah, Indonesia ini akan berangkat besok rencananya ke Dubai. Nah, di sana mungkin ada lebih dari 1 minggu akan beradaptasi. Ada beberapa agenda. Ya, agenda itu untuk uji coba. Ya, kita belum tahu siapa-siapa tim mana yang akan beruji coba dengan tim U23 kita, tapi sudah sedang dipersiapkan. Ya, dan Pak Manajer juga Pak Sumari sudah mengatakan hal demikian bahwa tim akan berangkat, tidak ada penundaan. Namun rilis pemain-pemain itu akan diumumkan segera mungkin, ya. Nah, di sana mungkin 5 hari sebelum pertandingan ya di Qatar kita sudah ada di sana untuk mempersiapkan diri menghadapi tuan rumah Qatar pertandingan pertama. Karena kita berada di grup A, grup yang tidak mudah. Grup ini grup keras. Ada tuan rumah Qatar yang akan menjadi lawan kita tanggal 15 April, kemudian Australia tanggal 18 dan Jordania tanggal 21 April. Nah, sehingga itu memang PSSI melihat bahwa harus mensupport habis STY dengan tim nasional ini. Biar fokus lah bagi STY. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa ditahan. Kecuali pemain sekarang setelah pemain-pemain Liga 1 sudah bisa bermain, tinggal pemain-pemain abroad. Ini juga harus ada pendekatan luar biasa. Karena ada yang menyusul nanti pada tanggal 4 April akan menyusul. Ya. Siapa tahu yang kalau sudah ada Pak Ketua juga sudah melakukan lobby-lobby dengan pihak klub lain, ya termasuk Yasin Hopner di Cerezo Osaka. Ya kalau pihak Suwon dengan Pratama Arhan kan akan melepas. Ya kita belum tahu juga dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk yang bermain di Jong Utrecht dan di Ado. Ya termasuk Elkan yang sedang cedera di Bristol. Apakah dia siap pada waktunya untuk menyusul misalnya. Ya termasuk dengan Nathan Cho di Heerenveen, ada Marcelino Ferdinand di Deinze. Nah, ini kan pemain-pemain yang diharapkan untuk ikut bersama dengan tim nasional kita untuk U23. Dan semoga dengan adanya peredaran surat yang baru ini, ya STY tenang tentunya untuk bisa melatih, bisa fokus dengan tim U23 kita sehingga target melaju ke 8 besar itu bisa terwujud.
Ya, tapi sekali lagi buat saya, apapun yang terjadi di U23 ini sebenarnya STY harus berlanjut ya untuk kontrak dia, karena dia sudah menunjukkan suatu hal yang sangat bagus dengan tim senior untuk bisa melangkah jauh. Apalagi kalau sudah kita lolos, ya kita bisa mengalahkan Irak atau kita mengalahkan Filipina dan kita bisa menempatkan diri bersama dengan Irak keluar dari grup F. Itu suatu hal yang bagus sekali, ya, harus diapresiasi, dan makanya kontrak STY itu bisa diperpanjang. Ya, oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini dengan tim U23 persiapan menuju TC di Dubai dan juga akan bertarung di putaran final di Qatar. Ya, ciao.